Shalom, selamat pagi, siang, maupun malam kepada Panugi selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman dan juga kepada para asisten dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Holly Barbalinado dengan NPM 250613286. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah dasar pemrograman yang berjudul Crime Tracker, Sistem Pendataan dan Analisis Kasus Kriminal, di mana saya mengambil tema kriminalitas. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara kerja program saya, serta mendemonstrasikan setiap fitur yang telah saya implementasikan sesuai dengan konsep dasar pemrograman Python yang telah dipelajari selama perkuliahan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Oke, di sini terdapat yaitu program saya, Crime Tracker, Sistem Pendataan dan Analisis Kasus Kriminal. Di sini kita bisa melihat ada data kasus dan juga bobot kasus. Kasusnya ada vandalisme, pencurian, penipuan, dan perampokan, di mana setiap kasus memiliki bobot kejahatannya masing-masing. Di sini saya menggunakan def, yaitu tambah kasus, lihat data kasus, cari kasus, statistik kasus, ranking wilayah berbahaya, beban petugas, dan juga hapus kasus. Dan ini merupakan program utamanya. Lalu kita bisa running saja, maka tampilannya akan seperti ini untuk di menu utama. Di menu utama kita banyak ada menu Crime Tracker seperti ini, dan juga ada pilihan menu 1 sampai 8, yaitu tambah kasus, lihat data kasus, cari kasus, statistik kasus, dan lain-lain. Kita masuk ke menu 1, kita dapat klik saja 1 di sini untuk masuk ke menu 1. Di sini program meminta pengguna untuk mengisi data kasus, yaitu yang terdiri dari nama dan tanggal kejadian dan lain-lain. Oke, yang pertama kita contoh saja pencurian di Malioboro. Jenisnya adalah pencurian. Dan juga lokasi kejadiannya di Malioboro. Misalnya tanggal 5 Juni misalnya. Status kasusnya dalam penyelidikan. Juga nama petugasnya misal Holly. Lalu kita pilih lagi, ini kasusnya sudah ditambahkan seperti ini. Kita lanjut lagi untuk menambah kasus lain, misalnya bertambah pencurian, penipuan. Penipuan. Nah, ini contoh kalau kita salah memasukkan data. Kalau kita salah masukkan data, akan terlihat pilihan tidak valid. Masukkan saja penipuan. Maaf, mirip-mirip. Penipuan, lokasi kejadiannya di lanjut, tanggal kejadiannya misalnya tanggal 5, statusnya selesai, namanya misalnya tidak. Biar terlihat nanti di beban petugas, ranking beban petugas. Lanjut lagi, nomor 1 kita masukkan vandalisme di jalanan, vandalisme, lalu lokasinya di 6, tanggal 6, lalu statusnya dalam penyelidikan, lanjut namanya misalnya mulai. Kalau lanjut lagi ke perampokan, kita bisa misalkan saja selesai dan nama petugasnya misalnya G. Lalu setelah menu 1 semua ditambahkan, terserah kita mau menambahkan sampai bobotnya atau hanya beberapa saja. Lalu kita masukkan menu 2, di sini menu 2 untuk melihat data kasus yang tadi, di mana data kasus yang tadi akan terlihat seperti ini.
Lalu kita lanjut ke menu 3, di mana menu 3 ini untuk mencari kasus. Misalnya kita mau cari kasus penipuan di Instagram. Di Instagram, akan terlihat di sini penipuan di Instagram. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke menu 4, di mana menu 4 ini untuk menunjukkan statistik kasus. Di mana statistik kasus ini menggunakan perulangan untuk membaca seluruh data, lalu program menghitung jumlah setiap jenis kejahatan, lalu di sini akan terlihat statistik kasusnya dimulai dari yang paling besar, tetapi cuma saya hanya menambahkan satu. Lalu kita melihat di menu 5, ranking wilayah berbahaya. Ranking wilayah berbahaya akan menampilkan skor bahaya yang terbesar hingga terkecil. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke menu 6, beban kerja petugas. Maka beban kerja petugas akan menunjukkan juga, akan menampilkan juga beban pekerja tugas di mana yang bebannya paling besar hingga yang paling kecil. Lalu kita masuk ke menu 7, hapus kasus. Masukkan nama kasus yang akan dihapus, misalnya penipuan di Instagram. Maka harus berhasil dihapus dan sisa kasus adalah 3. Lalu kita bisa klik menu 8 untuk menampilkan keluar atau ya seperti itu saja untuk program dari saya. Terima kasih telah menggunakan Time Tracker System. Jadi semuanya terima kasih. Demikian presentasi Crime Tracker System yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak Nugi dan juga para asisten dosen sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam program maupun penyampaian saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan konsep dasar pemrograman Python. Terima kasih, Shalom.